Belasan remaja di Palembang, Sumatera Selatan menjadi tersangka kasus pembunuhan setelah mencoba menggagalkan pembegalan. Para remaja ini ditangkap 2 hari setelah mengeroyok seorang pria yang diduga begal. Kejadian tersebut berlangsung pada malam pergantian tahun. Saat itu, kelompok remaja tersebut melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor yang diduga hendak dibegal. Mereka pun mendekat dan ribut dengan terduga begal yang kemudian menyabetkan senjata tajam ke arah kelompok remaja itu yang membuat salah seorang di antaranya kritis. Melihat seorang temannya terluka, para remaja ini merampas senjata tajam milik pelaku dan menyerangnya hingga tewas. Insiden inilah yang menjadi penyebab para remaja tersebut akhirnya menyandang status tersangka. Jadi bukan dia yang mau dibegal, dia orang lain yang mau dibegal. Dia melihat, negor gitu loh. Ya ibaratnya mencegah lah. Dan kita akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur. Bang, senjata tajamnya punya mereka atau punya korban? Dari informasi mereka itu punya dari pihak korban. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada 2018 di Bekasi, Jawa Barat dan pada 2019 di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menanggapi kasus ini, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir, menilai para penegak hukum harus lebih bijaksana dan melakukan penyidikan terlebih dahulu serta melihat apakah ada unsur pidana sebelumnya yang menyebabkan korban membela diri. Tindak pidana dulu, yang tidak pidana itu muncullah namanya serangan atau ancaman serangan secara tiba-tiba, secara melawan hukum. Ya, itu harus ada lebih dahulu gitu ya. Jadi sebaiknya penyidik itu jangan sampai menetapkan tersangka melakukan tindakan kejahatan apapun kalau itu dia adalah dilakukan dalam pembelaan terpaksa. Dan yang kedua adalah seharusnya harus ada proses penyidikan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya itu, ya. Tindak pidana asal yang menyebabkan dia melakukan pembelaan diri gitu. Menurut Muzakir, pada prinsipnya seseorang dijatuhi hukuman pidana apabila ada 2 persyaratan yang dipenuhi, yaitu perbuatan pidana dan pelaku bersalah atas perbuatan pidananya. Namun, dalam pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan pelaku tersebut, ada keadaan tertentu yang dapat menghapus pidana. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri ataupun orang lain, serta kehormatan kesusilaan atau harta benda. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Lalu, apa saja parameter seseorang bisa terbebas dari status tersangka saat membela diri dari serangan begal? Menurut pakar ahli hukum pidana, ada beberapa parameter agar seseorang bisa terbebas jadi tersangka saat melawan serangan begal. Yang pertama adalah serangan dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian serangan yang dilakukan ini merupakan bentuk melawan hukum, misalnya saja menjamret, merampas kendaraan ataupun harta hingga mengancam jiwa. Kemudian serangan bentuknya harus proporsional, artinya harus seimbang antara lawan. Dan yang terakhir adalah serangan yang dilakukan mengakibatkan guncangan jiwa sehingga korban melakukan reaksi. Selain itu, ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan begal. Ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan begal. Yang pertama adalah simpanlah nomor pihak kepolisian terdekat. Jika ada orang mencurigakan ataupun yang mengikuti bisa segera ditindaklanjuti. Yang kedua adalah hindari pulang malam sendiri atau melewati jalan yang sepi. Yang ketiga adalah persenjatai diri, yaitu bisa dengan menggunakan alat sederhana dengan penyemprot merica. Dan tentunya peran para penegak hukum juga penting, yaitu agar dapat melihat fakta-fakta pembelaan dan juga fakta-fakta penyerangan yang dapat dibuktikan, ditimbang dan juga dinilai secara proporsional dan tidak mencederai keadilan. Nova Nayantaka, Baramaestro, Jakarta.